Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan atau menerangkan tentang materi gelombang bunyi dan cahaya dengan beranggotakan ada Siti Tufatul Jamilah, Citra Aulia Aswari, Friska Maulida, Fenty Algiantoro, dan saya sendiri Dipa Fikri Aryadi. Untuk mengawali pembelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari ini akan membawa berkah dan ilmu yang kita terima akan tertanam selalu di pikiran kita. Kita awali dengan menjelaskan tentang apa sih itu gelombang dan pengertian secara harfiahnya atau secara secara umumnya adalah getaran yang merambat. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Dan gejala gelombang bisa diamati dengan mudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu gelombang air laut akibat hembusan angin itu akan membentuk sebuah gelombang. Selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun demikian, medium perambatan gelombang tidak ikut pindah. Berikut adalah pengawalan kita tentang gelombang. Nanti kita akan membahas tentang macam-macam gelombang, sifat-sifat gelombang, dan lain-lain. Akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk pertama, akan dilanjutkan oleh Siti Tufatul Jamilah. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Dipa Fikri yang telah menjelaskan definisi dari gelombang itu sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh saya yang akan menjelaskan tentang macam-macam gelombang. Sebelumnya nih, mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira sebutkan apa sih macam-macam gelombang yang kalian ketahui? Ada yang bisa menjawab? Mungkin satu aja. Saya, Kak. Ya? Kira-kira apa nih, Pak? Tahu gelombang radio, Kak. Gelombang yang merambat melalui udara. Oke. Ada lagi? Oke, mungkin cukup ya. Ya, baiklah. Selanjutnya, untuk macam-macam gelombang sendiri, terdapat 3 kategori dalamnya. Yang pertama berdasarkan medium merambatnya, yang kedua berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, dan yang terakhir berdasarkan amplitudenya. Boleh di next slide, Kak? Oke. Untuk yang pertama, berdasarkan medium merambatnya, terdapat 2 gelombang di dalamnya, yaitu yang pertama gelombang mekanik dan yang kedua gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik sendiri, yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Seperti pada gambar yang di samping dapat kita lihat perbedaannya. Yang pertama itu gelombang mekanik. Contohnya adalah gelombang air laut. Nah, untuk gelombang elektromagnetik sendiri, contoh gelombang tersebut sangat beragam ya, seperti gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, ataupun sinar ultraviolet. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah bahas macam-macam gelombang berdasarkan medium rambatnya. Sekarang kita bahas macam-macam gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Terdiri dari 2 gelombang, yang pertama gelombang longitudinal, dan yang kedua gelombang transversal. Kita bahas satu persatu. Untuk gelombang longitudinal sendiri adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya, sedangkan gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Seperti contoh yang di samping ya. Untuk gelombang longitudinal sendiri dapat dicontohkan pada pegas, sedangkan gelombang transversal dapat dicontohkan dengan gelombang transversal pada tali. Untuk yang selanjutnya, yaitu berdasarkan amplitudenya. Berdasarkan amplitude ini, gelombang dibagi menjadi 2, antara lain gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Perbedaannya, gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudenya tetap,
Artinya setiap titik yang dilalui gelombang amplitudenya selalu sama besar, seperti gelombang air. Kemudian sedangkan gelombang stasioner sendiri adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arahnya berlawanan. Pada gelombang stasioner ini terdapat dua titik yang berbeda, yaitu titik perut dan titik simpul. Perbedaannya, titik perut adalah titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum, sedangkan titik simpul adalah titik yang bergetar dengan amplitudo minimum. Untuk selanjutnya, kita masuk ke gelombang cahaya. Dari definisi dari cahaya sendiri merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas. Artinya, di mana pada spektrum tertentu, gelombang elektromagnetik dapat terlihat. Nah, selain cahaya adalah gelombang, cahaya juga dapat dikatakan terdiri dari partikel yang disebut foton. Arah getar cahaya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Jadi gelombang cahaya dikategorikan sebagai gelombang transversal. Seperti yang tadi telah dijelaskan, bahwa gelombang transversal sendiri adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ada sifat-sifat cahaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Citra Aulia Aswari. Padanya dipersilakan. Ya, terima kasih Tufa. Ternyata gelombang cahaya itu mempunyai sifat-sifat, diantaranya ada dispersi cahaya, difraksi cahaya, interferensi cahaya, dan polarisasi cahaya. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada dispersi cahaya. Kita amati dulu ya, saya akan memberikan contohnya untuk pemahamannya. Misalkan pada pelangi ini, yang sering kita temui setelah habis hujan. Kenapa sih bisa ada munculnya pelangi? Nah, ternyata pelangi itu muncul karena air hujan terkena, dia membiaskan cahaya matahari. Nah, jadi dispersi cahaya itu merupakan pembiasan cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponennya, cahaya monokromatik. Jadi saat cahaya matahari terkena air hujan, dia akan membiaskan cahaya tersebut. Jadi cahayanya tuh muncul berwarna-warni. Selanjutnya ada difraksi cahaya. Difraksi cahaya merupakan kecenderungan gelombang cahaya saat melewati celah kecil atau sempit untuk menyebar ketika merambat. Kita bisa lihat, misalkan tadinya kamar kita nih gelap nih, lalu kita buka celah sedikit jendelanya, lalu kan ada cahaya masuk, akhirnya kamar kita itu terang. Nah, itu cahaya tersebut dia itu menyebar, atau semua cahaya itu menyebar ke seluruh ruangan yang gelap tersebut. Itu disebut difraksi cahaya. Nah, difraksi itu dapat diamati melalui dua percobaan. Ada celah tunggal dan celah banyak. Selanjutnya ada interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Interferensi cahaya pada celah ganda terjadi karena adanya beda fasa cahaya dari cahaya yang melalui kedua celah tersebut. Ketika sumber cahaya yang sama persis frekuensinya dan panjang gelombangnya melewati dua buah celah, maka akan terjadi superposisi yang menyebabkan munculnya garis-garis gelap dan terang pada layar. Kita lihat pada gambar di samping. Di sini ada sumber cahaya melewati dua buah celah. Lalu dia akan muncul ada garis gelap dan terang. Karena superposisi gelombang itu memiliki sudut interferensi. Nah, persamaannya itu kita bisa tulis dengan D sin theta sama dengan M kali lambda. D di sini adalah jarak antar celah. Kita bisa amati dari gambar di samping. Nah, untuk sin theta itu tadi adalah sudut interferensinya. Sedangkan untuk M adalah ordenya. Nah, untuk lambda sendiri yaitu adalah panjang gelombangnya. Nah, perhatikan gambar di samping tersebut. Jika sudutnya sangat kecil, maka sin theta akan sama dengan tan theta. Sehingga nilai sin theta sebesar Y per L. Y di sini adalah jarak antar pita orde ke M ke terang pusat atau M. Untuk L sendiri adalah jarak celah ke layar. Maka persamaan
dari D sin theta sama dengan M dikali lambda jika sudutnya sangat kecil menjadi untuk pita terang, yaitu D dikali Y per L sama dengan M dikali lambda. Sedangkan untuk pita gelap, D dikali Y per L sama dengan M dikurang setengah, lalu dikali lambda. Untuk polarisasi cahaya akan dijelaskan oleh Saudari Fenty. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Citra. Untuk sifat-sifat gelombang cahaya yang terakhir itu ada polarisasi cahaya. Jadi, polarisasi cahaya ini merupakan berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Ternyata polarisasi ini hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Ada yang tahu nggak kenapa suatu cahaya itu dapat terpolarisasi? Jadi, polarisasi cahaya ini dapat terjadi akibat adanya pemantulan, pembiasan, absorpsi, dan hamburan. Nah, pada kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai polarisasi cahaya akibat pembiasan dan polarisasi cahaya akibat absorpsi. Jadi, polarisasi akibat pembiasan ini, jika sinar pantul itu tegak lurus dengan sinar biasnya, maka sinar pantul akan terpolarisasi. Untuk besar sudutnya dapat dihitung dengan persamaan tan IP sama dengan N2 per N1, di mana IP merupakan sudut polarisasi, N2 merupakan indeks bias tujuan, dan N1 merupakan indeks bias asal. Selanjutnya ada polarisasi akibat absorpsi. Jadi, intensitas cahaya akan terpolarisasi setelah melewati polarisator pertama. Dan untuk persamaan intensitas cahayanya menjadi I1 sama dengan setengah I0, di mana I1 merupakan intensitas cahaya setelah melewati polarisator, dan I0 merupakan intensitas sumber cahaya. Next. Ya, jadi selama ini kan kita sering mendengar ya istilah kata bunyi. Nah, apa sih itu bunyi? Jadi bunyi ini pada dasarnya adalah hasil dari suatu getaran yang mengganggu atau yang menggetarkan udara di sekitarnya. Gangguan tersebut dapat merambat hingga menggetarkan gendang telinga, dan hasilnya adalah bunyi yang dapat kita dengar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunyi adalah getaran yang merambat. Sedangkan gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Kalian tahu nggak sih kenapa kita itu bisa mendengarkan suatu bunyi? Ternyata manusia bisa mendengarkan suatu bunyi itu karena memiliki 3 hal. Yang pertama yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium rambat bunyi, dan adanya frekuensi yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau audiosonik. Dan ternyata tidak hanya manusia yang dapat mendengarkan bunyi, semua makhluk hidup itu dapat mendengarkan bunyi. Next. Nah, berdasarkan frekuensi gelombang bunyi, itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Selanjutnya ada audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi ini yang dapat didengar oleh manusia. Selanjutnya ada ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Next. Ya, selanjutnya ada sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama ada pemantulan, yang kedua ada pembiasan, dan yang ketiga ada pelenturan, dan yang keempat ada interferensi. Untuk lebih jelasnya, apa sih itu pemantulan, pembiasan, pelenturan, dan interferensi akan dijelaskan oleh Saudari Friska. Kepada Saudari Friska dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Fenty. Selanjutnya di sini ada pemantulan atau refleksi. Mengapa bunyi yang dihasilkan dari ruangan tertutup terdengar lebih keras dari ruang terbuka?
Dan mengapa jika kita berteriak di sekitar tebing selalu ada suara yang meniru setelahnya? Nah, semua itu terjadi karena adanya pemantulan atau refleksi. Nah, pemantulan itu apa sih, Kak? Pemantulan itu keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Kemudian, bunyi dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Alhasil, bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup untuk merambat dan menyebabkan bunyi datang dan bunyi pantul terdengar bersamaan. Berbeda dengan gema atau suara pantulan yang terjadi jika kita berteriak di sekitar tebing. Jarak antara tebing dan sumber bunyi cukup jauh, sehingga bunyi pantul memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat sampai pendengaran. Akibatnya, bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua ini ada pembiasan atau refleksi. Jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Nah, itulah yang disebut dengan pembiasan atau refleksi gelombang bunyi. Refraksi terjadi jika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Hal inilah yang menyebabkan suara petir pada malam hari terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari. Pada malam hari, biasanya lapisan udara bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas, sehingga suara petir dari lapisan udara akan dibiaskan mendekati permukaan tanah di bawahnya. Selanjutnya, yang ketiga, ada pelenturan atau difraksi. Nah, difraksi ini merupakan peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Contohnya yaitu ketika seseorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Selanjutnya, yang keempat, ada interferensi. Interferensi merupakan perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama interferensi konstruktif dan yang kedua interferensi destruktif. Yang pertama yaitu interferensi konstruktif, yaitu merupakan keadaan saat kedua gelombang yang berinterferensi sefase sehingga saling memperkuat. Nah, kalau interferensi destruktif ini sebaliknya gitu ya. Merupakan kedua gelombang yang berinterferensi berbeda fase 180 derajat sehingga saling melemahkan. Nah, itu merupakan dari sifat-sifat gelombang bunyi. Selanjutnya ada gambaran dari beberapa gelombang yang akan dijelaskan oleh Saudara Dipa. Kepada Saudara Dipa dipersilakan. Baik, terima kasih. Tunggu sebentar ya, saya buka dulu tentang gambarannya. Oke. Boleh diklik yang tengah. Iya. Nah, di sini ada aplikasi atau website yang bernama Pet Colorado yang menyajikan tentang gambaran akan gelombang yang tadi kita pelajari. Dari salah satu materi yang kita pelajari tadi, itu ada tentang dispersi cahaya. Apakah ada yang ingat, teman-teman, apa itu dispersi cahaya? Iya, betul sekali. Dispersi cahaya itu adalah pembiasan cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponen ya. Menjadi komponennya yaitu cahaya monokromatik. Ini di sini kita ambil dulu gelas prismanya atau segitiganya. Kita nyalakan center. Oh, kita pakai index of relaxation-nya air saja. Kita pakai air saja biar kelihatan nanti pelannya. Nah, di sini kita terlihat kan dari cahaya putih yang tadinya cahaya putih terus terbias di dalam prisma atau segitiga ini
yang apa namanya ya, bahannya bahan gelas dan menghasilkan keluaran cahaya monokromatik atau pelangi seperti itu. Ini adalah gambaran tentang pembiasan cahaya pada material gelas berbentuk segitiga. Jika ini digerakkan, oke, digerakkan seperti itu, maka pembiasaannya akan tetap terjadi seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini tentang despirasi? Tidak ada, Kak. Cukup. Cahaya. Keren banget, Kak. Oke. Mungkin kita balik lagi ke slide. Kak Citra, tolong dibantu. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kita tadi sudah belajar tentang gelombang, apa itu gelombang, terus kita mempelajari macam-macam gelombang berdasarkan tadi ada medium merambat, arah getar, amplitudo, terus kita menyinggung sedikit tentang, kan gelombang tuh kita tadi ngebahas tentang cahaya dan bunyi. Jadi kita bahas dulu yang pertama itu pengertian gelombang. Tadi kita udah bahas kalau gelombang itu adalah getaran yang merambat. Adapun macam-macam gelombang diantaranya, satu, berdasarkan medium merambatnya, gelombang terbagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Yang kedua, berdasarkan arah getar dan arah rambat, gelombang juga terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal yang gelombang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Sedangkan ada gelombang longitudinal yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Berikutnya yang ketiga, berdasarkan amplitudonya terbagi menjadi dua gelombang, yang diantaranya adalah gelombang berjalan yang amplitudonya tetap dan gelombang stasioner yang amplitudonya berubah seperti itu. Berikutnya ada cahaya. Cahaya yaitu gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas atau spektrum optik, di mana pada spektrum tertentu tersebut gelombang elektromagnetik dapat terlihat yang kemudian kita sebut sebagai cahaya. Dan berikutnya ada bunyi, adalah getaran yang merambat. Secara umum, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Nah, saya ada sedikit tambahan tentang ciri-ciri gelombang bunyi dan ciri-ciri gelombang cahaya. Tadi kita sudah belajar ya tentang refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dan resonansi. Berikut itu adalah ciri-ciri dari gelombang bunyi. Dan gelombang cahaya juga mempunyai ciri-ciri yang sama, tetapi gelombang cahaya tidak memiliki resonansi, tetapi mempunyai polarisasi dan dispersi seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini, teman-teman? Tidak ada? Dari saya tidak ada, Kak. Tidak, Baiklah. Kak. Cukup, Kak. Cukup jelas, Kak. Mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang gelombang bunyi dan cahaya pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat bertemu lagi pada lain kesempatan berikutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.